Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas mengenai agar murai batu kita neken dan juara meskipun tanpa umbaran ya. Jadi temanya unik ya teman-teman ya. Agar murai batu kita itu bisa juara tapi tanpa umbaran. Nah, kan teman-teman yang lain pada diumbar tuh agar tenaganya bagus. Nah, kita tak usah ya, kita tak usah pakai umbaran tapi kita bisa berprestasi terus-menerus ketika kita melombakan burung murai batu. Nanti kuncinya seperti apa dan ini sharing kenyataan ya, real yang saya alami ya. Jadi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, teman-teman, temanya agar juara meskipun kita tidak punya umbaran. Nah, jadi ada hal-hal yang penting dan pokok teman-teman. Sebenarnya untuk umbaran itu penting ya untuk murai batu yang orientasinya untuk ke kontes, untuk lomba ya. Tapi kalau kita tidak memiliki umbaran karena mungkin terbatas lahan ya, lokasi untuk naruh umbaran kan butuh lokasi atau tanah ya, tempat yang luas atau panjang. Karena untuk umbaran tadi paling enggak 4-6 meter kan lumayan tuh. Makan tempat sekali. Makanya banyak di antara kicomania yang tidak memiliki umbaran. Nah, bagaimana cara menangani kekurangan tadi agar murai batunya tetap bisa neken, tetap bisa maksimal bongkar materi saat di lomba. Yang perlu teman-teman pahami yang pertama main pack teman-teman. Metode main pack. Mungkin bagi teman-teman yang masih gabung di channel saya, subscribe aja channel ini. Di konten-konten saya yang lain dicari saja ya metode main pack atau dicari aja metode main pack Dr. IT Bird Farm. Nah, nanti keluar ya. Nah, disitulah teman-teman ya. Metode main pack yang pertama tentu mental. Saya anggap semua pemain murai batu kita semua yang sedang mendengarkan atau melihat video saya ini, saya anggap semua murai batunya sudah memiliki mental yang bagus. Karena untuk mental yang bagus pada murai batu ini adalah pondasi dasar yang wajib dimiliki oleh murai batu yang orientasinya untuk kontes atau untuk lomba. Jadi eh, kalau kita mengacu pada metode main pack ya ini tentu ada yang namanya mental, terus nutrisi. Nah, nutrisi ini adalah pemberian EF, teman-teman ya. Pemberian harian rutin EF. Karena pertarungan lomba murai batu sebenarnya bukan saat di lomba, tapi saat di rumah harian itu sebenarnya sudah memulai pertarungan melombakan murai batu. Jadi saya tidak heran ketika murai batu yang konsisten dirawat, yang benar-benar dirawat dengan hati, maka jika dilombakan dia akan prestasi satu. Nah, itu saya juga tidak heran ya karena wajar. Karena dia dalam hariannya sudah perawatannya sudah maksimal. Nah, itulah murai batu agar neken lawan gimana? Nah, untuk murai batu neken lawan teman-teman tadi menggunakan metode menpek puasakan 1 bulan. 1 bulan itu jangan dilombakan untuk murai batu teman-teman ya. Jangan dilombakan. Ini apa gunanya? Untuk mengatur tenaga satu, kedua vektor, mengumpulkan vektor, yang ketiga ada tekanan. Nanti tekanan ingin ya vektor sama tenaga lah jadilah tekanan itu untuk mengeluarkan materi-materi yang dimiliki oleh murai batu. Materinya dari mana? Materinya dari pemasteran kita selama 1 bulan tadi, selama masa-masa inkubasi, masa istirahat ya. Jadi murai batunya di 2 minggu pertama masteran 1, 2 minggu kedua masteran 2. Nah ini ya, kan 1 bulan 4 minggu tuh ya, 4 minggu kurang lebih 4 minggu lah. Jadi 1 bulan nanti dibelah jadi dua, di satu masteran 1, 2 masteran 2. Teman-teman paham lah harusnya. Jadi 1 bulan cuma ada 2 masteran, poinnya di situ bagi 2. Nah, terus, pemasterannya pun, nggak boleh terlalu keras ya, jangan terlalu keras, terus cukup sayup-sayup saja. Kalau murai batu yang 1 bulan tadi sudah dikondisikan, saya kira untuk tenaganya pasti tersimpan dengan baik dong, ya kan? Karena nggak dilomba-lombakan. Itu tentang, metode menpek yang teman-teman. Terus perawatan mencari tenaganya itu dari mana kalau nggak ada umbaran? Nah, kita masuk nih, kita masuk ke pengganti umbaran tadi. Kita dalam 1 minggu kita jemur kerodong teman-teman. Jemur kerodong dalam artian, kerodong kering, burung kering, ya.
perhatikan poin-poin sebelum menjemur kerodong ada di konten lain, teman-teman catat. Soalnya itu banyak banget ya, apa yang harus kita lakukan saat penjemuran kerodong, bagaimana aturannya. Karena penjemuran kerodong ini sangat riskan. Ya, ini gunanya untuk memupuk tenaga agar murai batu kita tidak gampang mangap, tidak gampang capek ya, karena sudah kita latih militer di setiap hari. Jadi 1 minggu itu cukup jemur kerodong bisa 3 kali saja dengan durasi menyesuaikan burung murai batunya. Murai batu yang belum pernah dijemur kerodong jangan sesekali jemur kerodong dengan durasi lama. Itu bisa berakibat fatal. Jadi saya info ke teman-teman harus hati-hati kalau teman-teman sedang jemur kerodong ya. Apalagi sauna kering gitu itu sangat berbahaya sekali. Makanya di konten-konten saya yang lain saya sudah ada saya jabarkan penjemuran kerodong yang tepat bagaimana, alurnya seperti apa ya, itu ada prosesnya. Dan itu banyak sekali poin-poin yang perlu teman-teman catat dan lakukan ya. Jangan sampai harapan kita agar murai batunya volumenya tinggi, terus tenaganya kuat, jemur aja lah yang kenceng. Nggak taunya kekurangan oksigen ya, atau dia menghirup udara kotor ya. Lah udah CO2, CO2 atau O2, O2 ya, O2. O2 oksigen ya, CO2 lah. Ya itulah pokoknya sebaliknya ya, lupa saya. Heeh. Jadi teman-teman harus hati-hati. Untuk jemur kerodong niatan kita baik, tapi kalau kita implementasinya salah maka bisa berakibat fatal. Nah, terus pemberian nutrisinya, jangkriknya jangan lupa juga. Kalau teman-teman tahu, wah kekurangan saya nggak ada umbaran ini, burungnya kurang tenaga, bla 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 bla, ya teman-teman cari dong cara bagaimana mengganti umbaran tadi dengan jemur kerodong, pemberian EF yang bagus dengan penuh nutrisi ya. Untuk jangkriknya mungkin teman-teman bisa kasih asupan asupan yang gizi, vitamin, nutrisi, baru setelah jangkriknya terpenuhi asupan nutrisinya barulah dikasihkan ke burung murai batu kita. Itu untuk rawatannya juga harus konsisten ya. Rawatannya juga harus konsisten, dalam pola pemandian, penjemuran juga ada aturannya. Di konten-konten saya sebelumnya juga sudah banyak tentang jemur, mandi, mandi jemur. Nah, itu juga ada risiko yang harus dihindari, nggak boleh sembarangan juga. Nah, itu untuk menambah staminanya dengan pola seminggu 3 kali di jemur kerodong dengan durasi menentukan atau menyesuaikan dari murai batu teman-teman semuanya. Jangan sampai dipukul rata harus sekian menit sekian jam, itu kesalahan yang fatal. Jadi jangan, nanti murai batu teman-teman malah rusak bukannya lebih bagus ya kan. Yang penting murai batunya juga mau bongkar materi, jangan di-track juga saat di rumah ya. Murai batu juga nggak boleh dipancing-pancing jika teman-teman memang orientasinya untuk kontes atau untuk melombakan burungnya. Jangan sampai kita salah langkah ya, salah langkah. Hal-hal kecil terkadang malah menghancurkan yang besar teman-teman ya. Hal-hal kecil seperti kita diajak nge-track oleh teman ya kan, kalau kita tolak nggak enak ya, kita jalani ngetrek murai batu kita rusak, ayo. Rusaknya murai batu kalau mungkin murai batu yang biasa is oke. Kalau murai batu mahal, murai batu kesayangan yang nggak ternilai dengan uang, ah ini repot ya kan. Kita nanti malah susah lagi untuk mendapatkan murai batu yang sudah klik dengan hati kita. Karena untuk mengenal karakter tentu kita harus memahami burung murai batu kita. Bagaimana cara memahaminya ya itu berbeda-beda, karena untuk memahami burung murai batu itu butuh yang namanya proses waktu, interaksi ya. Itu hal-hal sepele tapi sangat penting sekali, apalagi di dunia perburungan murai batu. Terkadang joki juga sudah tahu bahwa hari itu dia akan kalah, tapi karena terlalu ambisi dia tetap berangkat dan akhirnya kondangan. Kita masuk ke penutup ya teman-teman ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya.
Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.